Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Kalkulus 2. Di sini kita sedang membahas bab 5, persamaan diferensial biasa orde 2, di mana materi ini sudah mulai kita bahas dari pertemuan sebelumnya, yaitu di PDB orde 2 untuk yang homogen. Kemarin kita sudah membahas di sini ya, bahwa PDB orde 2 kalau dituliskan dalam bentuk umumnya adalah seperti yang tercantum di sini. Ya, bahwa orde 2 itu kita lihat dari turunan tertinggi dari persamaan diferensial yang kita punya itu adalah menunjukkan ordenya. Kalau di sini berarti yang ini ya, Y double aksen ini menunjukkan dia turunan kedua, makanya disebutlah PDB orde 2. Kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan adalah fungsi Rx di sini. Fungsi Rx, fungsi X yang disimbolkan dengan huruf Rx gitu ya, menunjukkan bahwa dia fungsi X, di mana fungsi X ini berdiri sendiri tanpa dikali atau dibagi dengan Y, entah itu Y aksen, entah itu Y double aksen, entah itu Y saja, yang jelas dia berdiri sendiri. Maka itu yang menentukan apakah PDB yang kita punya itu homogen atau non homogen. Seperti itu. Jadi kalau Rx-nya itu sama dengan 0, maka dia disebutlah PDB homogen. Tapi kalau Rx-nya bukan 0 itu bukan berarti hanya angka saja ya. Jadi Rx-nya bisa berupa fungsi X yang lain, entah itu ada X kuadrat, ada E pangkat, X gitu ya, dan seterusnya, atau angka saja pun juga bisa. Maka itu masuk kategori yang non homogen. Intinya bukan 0, maka masuk kategori non homogen. Lalu penyelesaiannya bagaimana untuk yang non homogen? Sebelum masuk ke materi yang non homogen, di pertemuan sebelumnya kita sebenarnya sudah membahas ya PDB homogen. Nanti kita review dulu. Sekarang kita review dulu PDB homogennya, karena dalam penyelesaian PDB non homogen dibutuhkan penyelesaian PDB homogen terlebih dahulu. Ini adalah PDB yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu bentuk dari PDB-nya adalah Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0. Gitu ya. Ini kalau saya tuliskan kembali di sini, Y double aksen tambah AY aksen tambah BY sama dengan 0. Dimana A dan B-nya ini adalah angka, atau kalau secara bahasa matematikanya dia konstanta sebarang. Jadi nilainya nanti berupa angka ya, A dan B-nya. Nah ini perlu kita cari solusinya dengan cara kita ubah dulu menjadi persamaan karakteristik. Cara mengubah menjadi persamaan karakteristik yaitu kita akan menggunakan variabel lain ya. Kita misalkan variabel yang kita pakai adalah R untuk persamaan karakteristik. Dimana kalau turunan kedua, ini kan Y double aksen, turunan kedua itu ketika diubah jadi persamaan karakteristik menjadi pangkat 2. Turunan kedua menjadi pangkat 2, angka yang ada tetap, Y aksen berarti kan turunan ke 1 berubah menjadi R pangkat 1, dan untuk yang ini B-nya tetap, Y saja itu berarti tanpa turunan, berarti tanpa R. Dapatlah kita persamaan kuadrat. Jadi turunan kedua menjadi pangkat 2, turunan ke 1 jadi R pangkat 1, tanpa turunan maka tanpa R di sini. Nah, dapatlah kita persamaan kuadrat yang dimana ini namanya adalah persamaan karakteristik. Selanjutnya persamaan karakteristik ini kita harus faktorkan dulu atau kita cari akar-akarnya. Cari akar yaitu bisa menggunakan rumus ABC atau langsung difaktorkan. Nah, akar-akarnya ini punya 3 kemungkinan. Yaitu ketika akar-akarnya itu berbeda ya, karena ini persamaan kuadrat, otomatis kita akan punya 2 akar, akan selalu 2 akar karena persamaan kuadrat. Jadi bisa kita hasilkan akar yang berbeda, bisa juga akar sama,
atau selanjutnya kita sebut juga dengan akar kembar, atau kemungkinan yang terakhir adalah akar kompleks konjugat, yaitu R-nya, R12-nya itu berbeda berupa U plus minus WI. I-nya di sini adalah bilangan imajiner. Ini adalah akar berbeda. Kemudian kalau sama akar-akarnya, dua akar yang ada itu sama, maka disebutlah ia sebagai akar kembar. Nah, kalau ternyata hasil perhitungan kita ternyata menghasilkan bilangan imajiner, ini ya, imajiner itu yang ini, bilangan imajiner. Mengingatkan kembali, imajiner itu simbolnya I, dia berisi -1, akar -1. Dia mensimbolkan dari akar -1 ya. Maka hasil akar-akarnya ini disebut akar kompleks konjugat. Kemudian dari sini sudah bisa langsung masuk ke solusi umum, solusi basis, dan solusi umum yang sudah kita bahas pekan kemarin ya. Solusi umumnya masing-masing berbeda ya, dan di situ kita dapatkanlah solusi umumnya. Nah, setelah selesai di orde 2 homogen, baru nanti kita lanjut membahas PDB orde 2 yang non homogen. Baik, di sini sudah saya lengkapi dengan solusi umumnya ya. Untuk solusi basis bisa dicek kembali di slide atau di catatan masing-masing yang kemarin sudah kita bahas. Ya, jadi ini adalah solusi umum dari masing-masing kemungkinan bentuk akar yang kita dapatkan dari pemfaktoran persamaan karakteristik. Jadi solusinya seperti yang tercantum di sini ya. Yang ini untuk solusi umum akar berbeda, yang ini adalah solusi umum untuk akar kembar, dan yang ini adalah solusi umum untuk akar kompleks konjugat. Untuk proses pemfaktorannya bisa langsung menggunakan pemfaktoran seperti biasa ya. Misalnya kalau kita punya AR kuadrat tambah BR tambah C, nah ini bisa langsung difaktorkan saja. Nah ini ya, R, kemudian di sini berapa faktornya. Tapi kalau misalnya tidak bisa difaktorkan langsung seperti ini, berarti harus menggunakan bantuan rumus ABC. Rumus ABC-nya kemarin sudah disampaikan, silakan bisa dicek kembali. Dan rumus ABC ini tidak selalu menghasilkan akar kompleks konjugat. Enggak ya, enggak selalu. Bisa juga dia menghasilkan akar berbeda dari hasil perhitungan rumus ABC. Walaupun dia tidak bisa difaktorkan. Ya, dia tidak bisa difaktorkan langsung, harus menggunakan rumus ABC, belum tentu dia menghasilkan akar kompleks konjugat. Jadi pokoknya kalau yang hasilnya akar kompleks konjugat, dia akan selalu mengandung I. Ini tadi, bilangan imajiner, mengandung akar -1. Kalau dia mengandung akar -1, berarti dia akan masuk kategori akar kompleks konjugat. Seperti itu ya. Untuk contohnya nanti kita bahas sekaligus pada pembahasan PDB orde 2 non homogen. Ya, PDB orde 2 non homogen itu pada dasarnya ada dua cara menentukannya. Jadi sebelum ke cara tersebut ya, kalau kita perhatikan bahwa PDB non homogen itu penyelesaiannya adalah hasil penjumlahan antara yang penyelesaian non homogen maupun yang homogen. Seperti itu ya, yang di sini. Nah, YH ini adalah solusi homogennya. Sedangkan YP itu adalah solusi non homogennya. Jadi nanti dari persamaan diferensial biasa orde 2, PDB orde 2 yang kita punya, itu nanti kita selesaikan seakan-akan homogen terlebih dahulu. Jadi seakan-akan dia sama dengan 0, kemudian kita cari solusi homogennya, setelah itu baru kita selesaikan yang non homogennya, dilanjutkan. Jadi memang harus selesai dulu yang homogen, baru bisa melanjutkan ke yang non homogen.
Dan metode untuk menentukan yang non homogen alias YP, di sini disimbolkan YP ya. Itu ada dua cara, yaitu metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter. Jadi nanti hasil dari yang homogen dan non homogen itu dijumlahkan seperti yang ada di sini ya. YH plus YP. Ini merupakan solusi umumnya. Kemudian kalau dilanjut mencari solusi khusus, berarti dari solusi umum yang hasil jumlah ini kita cari solusi khususnya dengan substitusi atau input keterangan dari soal yang telah diketahui, seperti itu. Ya, untuk pembahasan PDB non homogen kita lanjut di video berikutnya.